Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Amin. Haleluya, hari ini saya akan membahas tentang satu tema yang luar biasa untuk kita bisa terus maju dan berkarya nyata bagi kemuliaan Tuhan. Ambil kesempatanmu, itu tema saya pagi hari ini. Saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa ada banyak sebenarnya peluang, kesempatan untuk kita berkarya nyata, untuk kita berdampak. Tetapi waktu saudara tahu itu ada dan saudara tidak melangkah, tentu akan membuat kita stagnasi. Nah, tema pagi hari ini, ambil kesempatanmu. Kita akan lihat apa yang Tuhan lagi bicarakan di sini, apa yang Tuhan lagi mau taruh di hati kita masing-masing tentang kebenaran firman kita yang akan membuat kita kuat dan dibangun dalam roh. Kita buka sebentar dalam firman Allah 2 Korintus 16 ayat yang ke-9, saudara. Satu ayat ini kita akan baca. Haleluya. Kita buka, saudara. Ambil kesempatanmu, apa yang sedang Tuhan taruh hari-hari ini, apa yang sedang Tuhan buat dalam roh saudara. Ambil kesempatanmu. Haleluya. Kita buka di dalam kitab 2 Korintus. Kita buka, saudara, dalam firman Allah ini 2 Korintus 16. Kita buka sebentar ya. Haleluya. 2 Korintus pasal 16. Kita baca ayat yang ke-9. Haleluya, satu ayat aja. Tapi kita mau bertolak dari sini bahwa ada kesempatan apa yang perlu kita lakukan, perlu kita ambil. Jangan kita tinggalkan kesempatan itu. Kita baca bersama-sama 2 Korintus 16 ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, saudara, dan sangat penting. Coba lihat, perhatikan kalimat berikutnya. Sekalipun ada banyak penentang. Wow, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya bilang, kalau kita satu tempat, kita bekerja, kita mau membangun bisnis aja, kalau daerah itu atau ada orang-orang sekitar di situ yang menolak kita, saya rasa kita tidak akan bertahan, kita pasti ingin lari. Ya, saudara. Apalagi ini tentang pelayanan, tentang pekerjaan roh. Paulus mengerti bahwa sebenarnya situasi yang dimana dia tinggal di situ, ini situasi yang tidak menyenangkan secara manusiawi, karena banyak orang yang menentang dia, banyak orang yang menolak tentang apa yang akan dia sampaikan. Karena semua orang tahu Paulus adalah seorang yang dulu, Saulus, yang sudah menjadi seorang petobat yang luar biasa, dan mereka semua takut kalau jangan-jangan sampai ada seorang Paulus yang dulu Saulus, nanti kami akan bisa dibuat bertobat. Itu istilahnya. Kenapa? Karena di Korintus ini ada banyak orang yang tidak mau menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ada banyak orang yang gak mau mengenal Tuhan yang Paulus mau sampaikan. Dan Paulus merasakan betul-betul ada banyak penentang. Tetapi coba saudara renungkan kalimat firman Allah yang kita baca tadi. Luar biasa, saudara. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9, yang baru join, langsung kita buka firman Allah ini. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk bekerja, untuk mengerjakan, untuk melakukan sesuatu yang dia katakan gini, pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Jadi Paulus mengerti bahwa memang banyak penentang, tetapi mata rohnya dia tidak melihat terhadap sesuatu yang menentang, sesuatu yang menghalangi. Dia tidak melihat itu. Tetapi bagaimana hatinya exciting banget, sangat bersemangat sekali untuk apa? Tetap mengerjakan hal yang paling penting. Adalah apa, saudara? Mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Kalau saudara dan saya mengerti bahwa hidup kita, hidup saya, hidup saudara adalah sesuatu, artinya Tuhan hidupkan kita dalam dunia ini, Tuhan hadirkan kita dalam dunia ini untuk maksud yang mulia, untuk hal yang besar. Amin. Maka saya percaya kita tidak akan bersantai-santai saja, kita tidak akan malah menyerah saat kita ditantang, saudara. Tetapi kita akan terus move on, maju terus, karena kita tahu ini ada pekerjaan yang besar dan sangat penting. Haleluya. Karena itu besar, karena itu penting, makanya saya percaya Paulus mengerti banget kenapa dia mau tetap stay di situ. Tetap dia mau duduk di situ, mau ada di situ, mau berdiri di situ, dan mau tinggal di situ. Karena dia ingat satu hal, bukan terhadap orang-orang yang menentang dia, bukan terhadap masalah di depan matanya dia, bukan terhadap banyak sekali tantangan-tantangan yang
yang terjadi, yang membuat dia harus berlari, yang membuat dia harus tinggalkan hal yang penting dan yang besar. Tetapi dia mengerti satu hal yang paling sangat besar adalah ini ada hal yang penting, ini ada hal yang besar, pekerjaan yang besar. Itu yang menjadi fokusnya Paulus. Nah, seandainya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita mengerti kita hidup dalam dunia ini bukan untuk sia-siakan waktu-waktu kita, bukan untuk membuang-buang kesempatan yang Tuhan kasih, tapi kita mengerti kita ada dalam dunia ini untuk mengerjakan trayek-trayek yang besar, proyek-proyek yang besar dari Allah, yaitu pekerjaannya yang besar dan sangat penting. Apa yang besar dan apa yang penting? Kita mau lihat saudara perbandingan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8 sampai 10. Apa yang penting? Apa yang besar menurut Paulus sampai dia mau tetap stay, dia mau tetap tinggal di situ walaupun banyak orang yang menentang. Apa yang penting? Kisah 19 ayat 8 dan 10. Haleluya. Kita akan bacakan ayat-ayat ini saudara, dan saudara akan mengerti apa yang Tuhan katakan buat kita pada siang hari ini. Ingat, tema saya adalah ambil kesempatan. Kita tinggal di dalam dunia ini untuk mengerjakan kesempatan-kesempatan yang besar yang Tuhan kasih bagi kita. Nah, kalau saudara mengerti Tuhanmu hidup, Tuhanmu dahsyat, engkau di dalam dunia ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Dia, maka saya percaya rohmu tidak akan loyo, rohmu tidak akan menyerah, rohmu tidak akan tertidur apalagi, tapi engkau akan tetap move on, maju dan berkata-kata dalam rohmu sehingga imanmu dibangkitkan. Kisah 19 ayat 8 sampai 10. Haleluya. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara lihat ini, jadi rupanya kenapa Paulus berkata di dalam 2 Korintus 16 ayat 9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Rupanya kalau kita baca di dalam Kisah 19 tadi ayat 8 sampai 10, kenapa dia bilang ada pekerjaan besar dan penting? Ini kacamata Paulus ini berbeda sekali. Dia bilang penting dan dia bilang pekerjaan besar karena justru dia lihat saat dia memberitakan kabar baik saudara. Apa kabar baik? Yang sakit disembuhkan, ya, yang mengalami kutuk-kutuk nenek moyang dan segala hal yang mengikat mereka sampai tidak bisa terlepas, itu kabar baik dia sampaikan. Tetapi kita mencatat dalam Kisah 19 tadi, ada banyak orang yang menantang dia, banyak orang tidak mau mendengarkan dia, banyak orang tidak mau menerima kabar baik. Kabar baik itu menyegarkan jiwa, tapi banyak orang tidak mau mendengar kabar baik. Nah, bagi Paulus, saat orang menolak kabar baik, itulah pekerjaan yang besar, itulah pekerjaan yang penting untuk membuat dia tetap tinggal untuk melakukan dan mengerjakan pekerjaan yang penting. Wow, haleluya. Karena dia tahu orang-orang ini banyak yang terkutuk, banyak yang diikat dalam kutuk-kutuk nenek moyang, banyak yang masih sakit, banyak yang masih dalam masalah-masalah persoalan yang belum terlepas. Paulus tahu ada banyak orang yang membutuhkan kabar baik yang menyegarkan tulang-tulangnya, menyegarkan jiwa raganya, dan Paulus mengerti mereka butuh diselamatkan. Tetapi tentu tidak mudah, karena Paulus mengatakan dan mengerti bahwa dia ditantang oleh banyak orang. Saudara, saya ingin katakan, ambil kesempatan saudara. Paulus kenapa bisa bertahan di tengah-tengah banyak orang yang menentang dia, padahal dia ini menolong orang. Istilahnya yang sakit dia ingin sembuhkan karena dia punya kuasa otoritas dalam pengurapan Tuhan. Dan dia tahu banyak orang yang sakit bertahun-tahun gak disembuhkan, bahkan mungkin dikatakan ada penyakit keturunan. Tetapi dia tahu bahwa mereka butuh kabar baik, mereka butuh anggur yang baru, mereka butuh yang namanya kelepasan dan kemenangan disembuhkan. Dia melihat ada banyak jiwa yang terkurung dalam kegelapan, sehingga dia mau membawa mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Kita baca sebentar dalam 1 Petrus
pasal 2 ayat yang ke-10, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Apa yang Alkitab katakan sangat jelas. Mari kita dengar ayat ini. Haleluya, haleluya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi Sebentar, umatnya. kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat Allah. Terus, Yang dahulu tidak dikasihani, yang tetapi dahulu yang- tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah tetapi yang beroleh sekarang belas kasihan. telah beroleh belas kasih. Ini yang Paulus ingin kasih kepada orang-orang Korintus. Kamu yang dahulu dalam kegelapan, aku bawa kamu keluar ke dalam terang Allah yang ajaib. Kamu yang dahulu tidak dilepaskan oleh segala ikatan-ikatan dosa, begitu banyak yang membuat kamu menderita. Aku ingin melepaskan kamu. Dan ini membuat Paulus mau untuk orang-orang ini merasakan kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam roh mereka. Dia hanya berfokus bahwa orang-orang ini butuh yang namanya karya keselamatan. Dia hanya fokus bahwa orang-orang ini butuh keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Dia tidak melihat, walaupun banyak orang menentang dia, dia tidak melihat itu. Seandainya semua orang yang sudah diselamatkan, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita mengambil semua kesempatan yang Tuhan kasih bagi kita untuk terus menyuarakan suara kebenaran, menyuarakan kabar baik ini. Saya yakin, ada banyak orang merasa hidupnya dipuaskan, dipulihkan, dan dimerdekakan. Hari-hari ini, bukankah kita sedang juga mengalami situasi banyak sekali yang menentang kita? Bukan terlihat, saudara, secara mata jasmani mungkin, tetapi dalam mata roh. Artinya ada banyak situasi yang buat kita mau maju, takut, mau lakukan sesuatu yang gak bisa, karena harus stay home, gak bisa kayaknya berkarya. Ada banyak ketakutan sebagai penentang-penentang kita yang mungkin membuat kita nggak bisa maju. Tapi saya mau katakan, kalau Paulus yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, mengerti bahwa tantangan itu bukan satu-satu yang membuat dia mundur, tapi membuat dia semakin bergairah untuk maju. Apalagi kita, karena kita adalah orang yang sama dengan Paulus, yang menerima urapan yang sama, menerima kuasa yang sama. Waktu saudara melihat situasi yang nggak enak, ya pandemik ini kapan selesai? Bukan kita membahas pandemiknya kapan selesai, tapi yang kita bahas adalah apa yang bisa aku lakukan di tengah-tengah pandemik ini. Ini yang jadi bagian kita, saudara. Ambil kesempatanmu untuk berkarya, karena kita adalah orang-orang siang. Orang-orang siang itu bekerja, saudara. Orang-orang siang itu mengerjakan hal-hal yang penting, seperti yang Paulus katakan. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita akan baca ayat ini dengan sangat luar biasa, karena saya percaya kita adalah orang-orang siang yang tidak akan membuat kesempatan. Kita bukan orang malam. Kalau malam itu tidur, saudara, tidak akan kerjakan apa-apa. Tapi waktu siang orang akan bekerja dan mengerjakan hal-hal yang udah di depan mata. Dia akan selesaikan dengan cepat. Dan itu yang Alkitab katakan. Kita adalah orang-orang siang yang melihat semua situasi ini bukan untuk membuat kita jadi lemah imannya, atau bukan kita mundur dari iman kita. Tetapi situasi ini membuat kita punya mata roh tajam untuk mengerjakan yang apa kita lihat, yang apa kita dengar, kita lakukan bagian kita. Karena itu disamakan dengan pekerjaan yang besar dan yang penting, membawa kabar baik. Haleluya. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Haleluya. Karena masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, lihat saudara, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus kita. Karena hari masih siang, karena ada waktunya. Waktu hari malam orang gak bisa bekerja. Sangat sederhana pengertiannya. Selama ada kesempatan, itu maksudnya. Selama hari masih siang, berbicara bahwa ini ada kesempatan. Kerjakan bagian kamu. Mulailah bangun roh, saudara. Dan waktu rohmu dibangkitkan, orang lain akan dibangkitkan juga. Karena rohmu dibangkitkan. Gak usah jauh-jauh. Contoh, saudara, atau saudara bertemu dengan seseorang dan saudara tergerak mendoakan dia. Dan waktu saudara berdoa buat dia, saya percaya bukan cuma orang itu yang didoakan yang mendapat berkat khusus, tapi saudara yang mendoakan dia, rohmu juga ikut terbakar, bukan? Nah, ini maksud saya adalah mulai bangkitkan semangat saudara, mulai bangkitkan roh saudara. Untuk apa? Memberkati orang-orang sekitar saudara dengan doamu. Karena waktu engkau mendoakan orang, orang akan dibangkitkan dan rohmu juga akan dibangkitkan. Dan semua adalah Tuhan dipermuliakan.
membahayakan. Jadi saat masih siang seperti ini, masih hari siang, jangan biarkan roh saudara tertidur. Tapi bagaimana kita mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat di dalam Tuhan, karena hari siang ini mengerjakan adalah kesempatan yang besar, ada pekerjaan penting yang harus dikerjakan. Luar biasa, Paulus mengerti banget bahwa ada banyak orang yang menentang dia, tetapi dia nggak melihat masalah. Nah, ini bahayanya kalau mata roh setiap orang percaya lebih cepat sekali dan mudah sekali melihat masalah dulu sebelum melihat peluang bahwa ada kesempatan, ada solusi. Siapa kesempatan itu? Siapa solusi itu? Tuhan kita. Ini yang jadi kelemahan manusia kita, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Saat kita melihat ada kesempatan, saat kita melihat sebenarnya ada waktu dan peluang untuk berkarya nyata, kita malah sebenarnya tahu ini waktu yang tepat untuk kita melepaskan berkat, tapi kita malah melihat masalah-masalah yang terjadi. Come on, kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai dengan 8. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai dengan 8. Haleluya. Ini luar biasa. Ayat ini yang hebat yang kita akan baca untuk mengalami Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 8. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbasuh jirahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Haleluya. Sangat jelas di ayat ini Alkitab bilang, karena kita orang-orang siang, biarlah kita mengerjakan bagian kita, di mana Allah menuntun kita, Allah mengutus kita untuk mengerjakan bagian kita selama ada kesempatan. Dan ini kesempatan kita, ambil kesempatan ya, karena kita semua adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak siang. Ini yang membuat Paulus mengerti, saya adalah anak terang, saya adalah anak yang diselamatkan, saya adalah orang yang ditebus dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Saya adalah anak siang. Dia mengerti bahwa dia adalah anak Tuhan, sehingga dia berkata bahwa dia harus berdampak, dia harus mengambil semua kesempatan. Oh, hati-hati kalau anak Tuhan saat ada seperti ini pandemik ya, saudara malah membiarkan saudara tidur ya, yang biasanya doa berapi-api karena keadaan saudara membuat saudara tidur saja, nggak mau lagi berdoa, nggak mau baca firman. Ini hati-hati saudara ya, saudara punya roh akan tertidur dan tidak akan bisa melihat kebesaran Tuhan nyata dalam hidup saudara. Nah, kita lihat di ayat yang ke-6 dari 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur, nah ini saudara, seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Wow, ini kesempatan ini jangan dibuang-buang. Ini kesempatan, aku masih dikasih kesempatan dalam dunia ini untuk berkarya nyata, berkarya nyata. Jangan kita tidur, jangan kita membuang-buang waktu kita, tapi kita mau mengambil kesempatan. Walaupun ada banyak penentang, banyak masalah yang kita mungkin hadapi, tetapi ini kesempatan kita. Jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga, jaga roh saudara dan tetap sadar. Sadar bahwa saudara adalah anak Tuhan yang sudah ditebus dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Sadar bahwa kita yang harus membawa kabar baik bagi banyak orang. Ayat yang ke-7 saudara. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Ini mengerjakan apa? Dosa saudara. Orang-orang yang tidur, orang-orang yang membiarkan rohnya tertidur, akan bisa gampang untuk mengerjakan dosa, mengerjakan hal-hal kedagingan tanpa disadari. Nah gitu loh. Artinya waktu roh saudara dibiarkan tergeletak saja, rohmu gak berfungsi, kamu buat dosa pun kamu tidak tahu kalau ini dosa. Itulah sebabnya mengapa Tuhan berkata, berjaga-jagalah, jangan membiarkan rohmu tertidur. Karena roh saudara waktu dibiarkan tertidur, kita bikin dosa, kita nggak tahu itu dosa. Tapi roh
orang yang berjaga-jaga akan melihat dan dia tahu bahwa inilah kesempatan untuk aku berkarya nyata. Paulus mengerti banyak penentang, tetapi dia berkata dengan iman yang berani. Tapi di sini ada banyak kesempatan besar dan hal penting yang aku harus kerjakan. Ayat 8 dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, saudara. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sediakan iman dan kasih, dan berketopang pengharapan dan keselamatan. Ini yang paling penting. Artinya apa? Pakailah perlengkapan iman, karena iman ini akan membuat saudara terpenuhi dengan kasih Kristus, sehingga engkau mengerti walaupun situasi ini penentang, ya situasi seperti penentang, masalah, persoalan, tetapi aku mau mengalami berkat roh pendobrakan. Aku mau pakai yang namanya iman yang luar biasa ini, karena kasih Tuhan akan melingkupiku, sehingga aku melihat bahwa ini bukan sebagai satu ancaman atau tantangan, tetapi ini adalah kesempatan aku berbagi kasih Tuhan, memberikan kepada mereka yang membutuhkan keselamatan, memberikan kepada mereka yang mau disembuhkan, mau dilepaskan dari segala kegelapan, dan kita berketopangkan pengharapan. Artinya pikiran kita adalah pikiran Kristus yang melangkah dengan satu keyakinan bahwa hidup kita bukan kita lagi. Saya mau cerita tentang satu tokoh firman Allah Alkitab yang luar biasa, yang firman Allah katakan, seorang wanita yang namanya Zero Phoenicia. Ini satu tempat, Zero Phoenicia, satu tempat yang di Kanaan, saudara. Cerita seorang janda, seorang perempuan ini ya, dia bukan janda, dia perempuan yang punya anaknya sakit. Sakitnya ini kerasukan setan, saudara. Saudara bisa bayangkan, anak kita kalau sakit demam aja 3 hari aja kita udah wow. Kita sebagai orang tua nggak bisa tidur karena kita prihatin kepada anak kita yang sakit. Nah, seorang ibu dari Zero Phoenicia di tanah Kanaan ini punya anak sakit, bukan sakit yang biasa, saudara. Sakitnya kerasukan setan, dan itu bertahun-tahun. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang ibu ya yang tidak tega melihat anaknya namanya kerasukan setan. Itu bukan cuma badan anak ini yang merasa lemas dan sakit, tapi tubuhnya sering dibanting-banting karena dikuasai oleh roh jahat. Karena dia dari Kanaan ya, dari Zero Phoenicia ini, di sana mereka semua nggak percaya Tuhan. Mereka percaya kepada Baal-Baal, penyembahan berhala yang terjadi di sana. Tapi dia mendengar bahwa ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia berlari untuk menemukan siapakah ini yang namanya Yesus. Dia sudah mendengar, karena dia sudah pergi ke semua orang-orang yang namanya dukun, yang namanya orang-orang dibilang orang-orang pintar mungkin, tapi tidak mengalami kesembuhan kepada anaknya. Dia mendengar Yesus itu bisa menyembuhkan. Dia lari untuk mencari Yesus, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu dia bertemu dengan Yesus, Yesus masih uji dia. Yesus berkata, kamu siapa? Aku gak kenal kamu. Aku datang untuk orang-orang yang memang mau diselamatkan. Nah, saudara. Tapi dia berkata, walaupun ada remah-remah yang jatuh dari meja, aku pun mau makannya. Artinya, biarlah aku mendapat sedikit dari kasih-Mu, karena aku percaya kasih-Mu bisa menyembuhkan anakku. Ini iman seorang wanita yang tadinya belum percaya. Tapi karena dia mendengar tentang kabar baik bahwa Yesus adalah penyembuh, imannya mulai melangkah ke situ. Walaupun dia nggak ngerti ini apakah ini iman atau bukan, tapi akhirnya Tuhan berkata, hai ibu, besar sekali imanmu. Saudara lihat itu? Maka pulanglah, anakmu disembuhkan. Saudara lihat ini, bukankah kita berkata iman timbul dari mendengarkan firman Allah? Wanita tadi yang belum percaya mendengarkan bahwa Tuhan itu penyembuh, itu membuat imannya mulai mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Imannya mengerjakan karena kita berkata, Yesus berkata, besar sekali imanmu ibu. Amin. Pulanglah, anakmu sembuh. Saudara, ini ibu yang belum percaya. Bukankah kita percaya sama Tuhan dari dalam kandungan ibu kita sampai hari ini? Apakah engkau melihat dengan adanya pandemi atau situasi ini sebagai satu tantangan yang membuat imanmu tertidur? Kita orang-orang siang, kita orang-orang yang mengerjakan proyek-proyek roh untuk menghidupkan roh kita sendiri dan menghidupkan orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Karena hari ini dunia sedang sedih, dunia sedang ketakutan. Kita membawa kabar baik.
Paulus tahu bahwa banyak penentang. Orang-orang tidak mau mendengarkan berita baik tentang satu kebenaran firman yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi dia berkata, di sini ada banyak kesempatan yang besar dan penting. Itu yang saya bilang tadi di awal. Apa yang dikatakan besar dan penting? Orang-orang yang terikat akan dilepaskan. Orang-orang yang sakit akan disembuhkan. Orang-orang yang terbelenggu dengan dosa keturunan, dosa-dosa apapun akan dipulihkan. Ini yang dikatakan. Ini yang namanya pekerjaan besar dan penting. Sebagai anak Tuhan kita harus mengerti, dalam saat situasi lagi dunia ini lagi sedih, lagi sedang berduka, lagi sedang putus asa, banyak kekecewaan, hadirlah engkau di situ saudara, untuk membawa satu terobosan roh yang luar biasa, karena kita mengambil kesempatan kita. Dan ini yang Tuhan mau saudara dan saya belajar untuk melihat dengan kacamata roh. Jangan biarkan rohmu tertidur, karena Alkitab sudah katakan di sini sangat jelas dalam 1 Tesalonika 5 ya, ayat yang ke-6 tadi ya, bahwa sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jagalah dan sadar bahwa kita ini siapa, dan juga sadarlah bahwa situasi keadaan dunia ini tidak bisa membuat engkau tidur. Rohmu harus dibangkitkan. Lalu ayat 7 dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan begini, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Artinya banyak sekali dosa akan mengintip orang-orang yang punya rohaninya tertidur. Kalau hari ini engkau dengar firman Allah, mari bangkitkan rohmu dan lihatlah bahwa Tuhan mau saudara mengerti siapa saudara. Kita adalah anak-anak siang, anak-anak terang. Kita adalah orang-orang yang sudah terima keselamatan dari Allah. Kita perlu berdiri membawa kabar baik bagi kota kita, daerah kita, bangsa kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita ya. Kita perlu bawa kabar baik. You stay home di rumah, tapi bukan berarti rohmu tertidur. Stay home di rumah, ambil semua alat komunikasi, ambil semua kesempatan yang Tuhan kasihkan ini buat kita untuk mulai berdampak, speak bless bagi semua orang. Amin. Mulai perkatakan iman yang membangkitkan orang-orang sekitar saudara. Amin. Mulai membangun sesuatu. Jangan lihat keadaan, situasi sebagai penentang-penentang imanmu. Ya. Tapi lihatlah bagaimana kesempatan ini engkau ada di situ untuk melakukan bagianmu sebagai anak-anak Tuhan. Kita kembali ke dalam 2 Korintus 16 tadi, ayat yang ke-9. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Lord Jesus. Haleluya. 2 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang ke-9. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ya, silakan dibaca. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Haleluya. Saudara bisa lihat ini, ada banyak penentang. 1 Korintus ya saudara, bukan 2 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Sangat jelas. Ya, Paulus bilang begini, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Di dunia ini, walaupun engkau bekerja dengan cara apapun, engkau lakukan apapun dan berhasil dalam bentuk apapun, pekerjaan yang paling besar dan penting adalah menyelamatkan jiwa-jiwa dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Amin. Itu adalah pekerjaan yang sangat besar dan sangat penting. Adalah apa tadi, sekali lagi saya katakan, pekerjaan yang paling penting dalam dunia ini dan yang paling besar adalah selamatkan orang-orang dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Itu pekerjaan yang paling besar dan yang paling penting. Paulus punya kacamata di situ. Dia melihat ini adalah kesempatan untuk apa? Mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting walaupun banyak penentang. Luar biasa. Come on. Jangan sampai kita hanya menyandang status sebagai orang percaya, tapi kita tidak mengambil kesempatan untuk mengerjakan bagian kita. Jangan sampai kita hanya menyandang nama kita, ya maaf kata, evangelis, pendeta, hamba Tuhan, tapi roh kita sedang tertidur karena kita dalam malam hari. Saya mau bilang lagi, kalau roh mau tidur saudara, ada banyak kesempatan buat engkau berbuat dosa.
Tapi kalau rohmu menjadi orang siang, terus bercahaya, malah engkau membawa kabar baik bagi dunia ini. Engkau membawa mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang Allah yang ajaib. Dan ini yang Tuhan mau. Anak-anak Tuhan hari-hari ini, jadilah engkau sebagai orang-orang siang yang terus bekerja dalam roh. Dan mata rohmu akan melihat, telinga rohmu akan melihat. Kalau seorang ibu Viro Venesia saja yang tadinya belum percaya, lalu dia membiarkan telinganya mendengar Yesus itu penyembuh, dia datang dan betul dia mengalami anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Seketika itu juga, apalagi kita yang sudah begitu lama ikut Tuhan, bahkan kita ke sekolah Alkitab, bahkan kita sudah melayani Tuhan di seluruh tempat, di mana-mana. Wow, bangkitkan kembali roh saudara untuk melihat bahwa roh di dalam engkau lebih besar daripada roh dalam dunia ini, dan berkarya nyatalah, karena ini adalah kesempatan yang besar untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan yang penting dari Tuhan. Kita baca di ayat di atas saudara, dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Haleluya. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Dari cerita ini saudara, Paulus itu yang kita baca tadi dalam perbandingannya di Kisah 19 ayat 8 sampai 10, dia itu karena banyak sekali pos-pos pelayanannya, dia mengatur waktu. Dan dia di Efesus itu hanya sebenarnya 2 tahun saja. Tapi saat dia mau pergi, dia melihat bahwa di sini belum selesai proyek ilahi, bahwa kesempatan besar untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting masih harus terjadi, sehingga dia mengurungkan waktu untuk pindah tempat pelayanan. Dia tetap stay di situ untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Walaupun tadi kita selalu lihat ayat itu banyak penentang. Kita baca kembali Kisah 19 ayat yang ke 9 dan 10 ya. Kita baca Kisah 19 ayat yang ke-9 dan 10 untuk kita mengerti latar belakang kenapa sampai yang namanya seorang Paulus tetap mau berdiri dan bertahan di situ walaupun banyak orang yang menentang. Ada apa? Ini roh yang luar biasa yang kita perlu belajar dari seorang Paulus. Come on, kita lihat. Haleluya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, lihat saudara, dia tahu bahwa ada banyak orang yang menentang, tapi selama dia 2 tahun dia berulang-ulang untuk menyampaikan sesuatu. Dia tahu dan orang-orang yang menentang ini bukan orang-orang biasa saudara, orang-orang yang punya istilahnya inteleknya tinggi, jabatan tinggi ya, dan mungkin mereka akan bisa gampang menutup jalan bagi Paulus. Tapi semakin dia lihat banyak penentang, mata rohnya melihat ini kesempatan. Waktu engkau melihat masalah, bukankah mata rohmu harusnya melihat ini kesempatan untuk aku bisa mengadakan dan melihat bahwa Bapa di surga besar sekali dalam hidup orang-orang ini atau atas masalah kita, karena Dia yang berkuasa dan Dia waymaker, Dia pembuat mujizat. Paulus sadar dan mengerti bahwa dia gak boleh lari di saat orang-orang menolak tentang sebuah kebenaran yang menyelamatkan mereka. Saudara Tuhan, mungkin tetangga kita hari ini, mungkin teman kita hari ini, dia sedang dalam duka yang dalam, hatinya sedang sedih, dia sedang mengalami sakit penyakit yang bertahun-tahun belum disembuhkan. Mungkin ada persoalan-persoalan kehidupan seseorang yang engkau tahu bahwa dia butuh seorang yang bisa mendoakan. Hadirlah di sana, karena inilah kesempatanmu. Ambil kesempatan saudara, seperti tema saya hari ini. Ambil kesempatan dan mulai speak bless. Doakan setiap orang, doakan setiap orang, dan ambil waktumu untuk bisa berkarya nyata. Dan izinkan bahwa Bapa memberikan engkau kuasa untuk mengerjakan bagian di dalam dunia ini. Mari saudara, sebab di sini banyak kesempatan bagi kita untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan yang penting. Sekalipun ada banyak penentang,
waktu kita berkarya nyata bagi Tuhan, saya yakin Roh Allah akan berkuasa atas kita. Kita berdoa, kita minta Allah mengurapi kita, kita minta Tuhan berikan kita kuasa dan otoritas. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Oh Bapak, I speak bless. Saya memberkati setiap orang yang mungkin hari-hari ini imannya udah mulai lemah. Kayak mau lihat bahwa kami adalah orang terang. Kayak mau melihat bahwa kami adalah seorang yang sudah Tuhan selamatkan untuk berdiri dalam dunia ini, menyelamatkan setiap orang membutuhkan Engkau. Bawa kami kepada mereka yang mungkin sakit, yang punya masalah persoalan. Kami mendoakan mereka, roh kami juga dibangkitkan. Bawa kami untuk melihat walaupun banyak orang menentang, untuk mau mengenal tentang Engkau, menolak apa yang baik yang kami sampaikan mungkin, tapi kami tidak berlari, kami tetap stay dan tetap speak bless, karena kami percaya ada banyak kesempatan yang Tuhan kasih bagi kami untuk membawa kabar baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami, diurapilah kami dalam kemuliaan, dalam kuasa Roh-Mu kami ada. Oh Bapa, berikan kami otoritas roh keberanian untuk melangkah, dan kami bukan orang-orang malam yang tidur, roh kami tertidur, tapi kami orang-orang siang yang terus bekerja dengan segala kesempatan yang Bapa kasih untuk berkarya nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Katakan dengan iman. Ayo come on, ambil kesempatan ini untuk berkarya, ambil kesempatan untuk speak bless, perkatakan berkat bagi dirimu sendiri, bagi orang lain. Come on, jangan lihat masalah sebagai penantangmu, jangan lihat masalah sebagai hal-hal yang membuat engkau gak bisa maju, tapi lihatlah masalah sebagai satu hal yang besar untuk engkau malah melangkah lebih jauh lagi dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Biarlah hari ini rohmu dibangkitkan, rohmu dipulihkan. Berdoa di tempat masing-masing dan bilang, Tuhan, aku berikan hati kepada Engkau. Ambil seluruh kehidupanku dalam kontrolmu. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak, yes, perkatakan dengan iman kita, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, yang tak mujizatnya, amin, disediakan bagi, dengan iman katakan, ku diangkat dan dipulih. Aku percaya, yes, Tuhanku ajaib. Terus move on, maju dalam pergerakan Tuhan. Yes, memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati, kau turun tangan, kau turun memulihkanku, kau turun tangan, mengangkat aku, kau turun tangan, kau turun memberkatiku. Yes, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdiri bagi kemuliaan Tuhan, dan kami percaya bahwa Roh Allah di dalam kami. Semua masalah adalah kesempatan, semua tantangan adalah kesempatan untuk kami membawa kabar baik bagi kemuliaan nama Tuhan. God bless you. Haleluya.